Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadhani dengan nomor MPM 2042080 dari kelas 5 AKMA. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Hukum Bisnis. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah suatu perangkat hukum yang mengatur suatu tata cara dan pelaksanaan suatu urusan atau kegiatan perdagangan industri ataupun kegiatan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa. Kegiatan produksi maupun suatu kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha bisnis dengan usaha dan usaha yang lainnya, di mana entrepreneur sudah mempertimbangkan suatu segala risiko yang mungkin akan terjadi. Pentingnya hukum bisnis. 1. Masalah kompensasi. Hukum bisnis sangat penting dalam menangani berbagai masalah kompensasi dalam suatu organisasi. 2. Perlindungan hak pemegang saham. Hukum bisnis memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak pemegang saham perusahaan. 3. Pendirian perusahaan. Hukum bisnis adalah dasar dari semua transaksi. Memulai bisnis melibatkan banyak proses hukum, sewa, dan izin. Dasar hukum bisnis. Dasar hukum bisnis di Indonesia terbagi menjadi dua sumber, yaitu yang pertama dasar hukum material dan dasar hukum formal. Berikut adalah contoh-contoh dasar hukum bisnis. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, perdata yang mengatur tentang hubungan baik, hubungan atas kebendaan maupun antar perorangan dan badan hukum. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang antara lain mengatur tentang tindak pidana dalam bisnis seperti penipuan. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD yang mengatur persoalan perdagangan secara khusus belum diatur dalam KUHP seperti bentuk badan usaha yang meliputi CV dan firma. Yang keempat, peraturan lainnya di luar KUHP, KUHD, dan KUHP Perdata, misalnya undang-undang yang mengatur tentang perseorangan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Perseorangan Terbatas atau undang-undang yang mengatur tentang investasi, yakni Undang-Undang Penanaman Modal. Berikut contoh kasus hukum bisnis, yaitu adalah kasus tentang sengketa Hotel Kuta Paradiso melibatkan Eko Santoso Budianto, mantan Deputi BPPN, dan Fireworks Ventures terkait klaim atas hotel tersebut. Hotel ini awalnya dibangun oleh PT GWP dengan dukungan pinjaman dari 7 bank, termasuk Bank PDFCI dan Bank Ramah, Bank Darmalah pada era sebelum krisis moneter pada tahun 1998, dan pada tahun 2004, PDFCE, Rama, dan Darmala masuk penanganan BPPN, yang kemudian melelang hak tagih Hotel Kuta Paradiso. PT Millennium Atlantic Security memenangkan lelang tersebut pada 2004. Dan pada 2005, hak tagih berpindah ke Fairworks Venture. Namun, Eko membantah klaim Fairworks sebagai satu-satunya pihak yang berhak menagih piutang. Eko menduga Fairworks yang dikaitkan dengan Harijanto Karjadi terlibat dalam pelanggaran peraturan BPPN dan perundang-undangan terkait. Ia menilai kasus ini berlarut-larut karena adanya pertarungan hukum Patgulipat dan mengungkapkan kejanggalan bahwa Fairworks tidak melakukan penagihan kepada GWP sementara melamporkan kreditur lainnya. Menurut Eko, lelang Hotel Kuta Paradiso senilai 650 miliar rupiah terlibat sebagai upaya pembayaran utang bermasalah sejak tahun 99. Sejarah hukum bisnis di Indonesia. Hukum bisnis di Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam pembentukan, implementasi, dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek ekonomi. Garis besar haluan negara (GBHN) secara resmi menetapkan arah kebijakan pembangunan nasional bidang hukum untuk mendukung kegiatan perekonomian khususnya dalam menghadapi era perdagangan bebas.
Meskipun analisis ekonomi atas hukum belum terjadi, fenomena yang melembaga di Indonesia, beberapa ahli hukum telah menyuarakan pentingnya pertimbangan aspek ekonomi dalam konteks hukum. Ifdal Qasim menyoroti perlunya kajian kritis terhadap paradigma dalam kajian hukum, sementara De Kian Wei dan Heru Supraptomo membahas aplikasi pendekatan hukum dalam bidang hukum tertentu seperti pelindungan lingkungan dan hukum perbankan. Lalu krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998 memberikan dampak buruk terhadap berbagai sektor, menyebabkan PHK massal, kenaikan harga dan bahan baku, dan kesulitan dalam penjualan produk dan jasa. Perekonomian Indonesia berangsur pulih, ditandai dengan pertumbuhan sektor telekomunikasi, waralaba, dan pembiayaan bisnis lokal bersaing dengan merek asing, dan sektor properti berkembang di berbagai kota. Seiring dengan perkembangan ekonomi, hukum bisnis mulai diperhatikan sebagai kontrol sosial untuk mengatur dan mengawasi dunia usaha. Tujuannya adalah memberikan perlindungan, keamanan, dan mencegah praktik monopoli. Dengan adanya hukum bisnis, diharapkan para pelaku bisnis, konsumen, dan masyarakat dapat terhindar dari kerugian bisnis dan mendapatkan keadilan. Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah juga menjadi pertimbangan penting dalam rumusan hukum bisnis di Indonesia. Bagaimana hukum bisnis mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan keputusan kita? Yang pertama, perlindungan konsumen. Hukum bisnis melibatkan aturan dan regulasi yang bertujuan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Misalnya, ketentuan terkait hak konsumen, label produk, dan informasi yang jelas memberikan dasar bagi konsumen untuk membuat keputusan pembelian yang lebih informasional dan aman. Yang kedua, hubungan kerja dan hak pekerja. Hukum bisnis juga mencakup aturan mengenai hubungan kerja dan hak pekerja, kebijakan gaji, dan kondisi kerja yang diatur oleh hukum bisnis dapat mempengaruhi keputusan pekerja dalam memilih tempat bekerja. Contoh konkret menggambarkan penerapan prinsip-prinsip hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perlindungan konsumen. Kontrak menjamin produk atau layanan yang aman sesuai standar untuk melindungi konsumen. Yang kedua, hak dan kewajiban karyawan. Kontrak kerja menyebutkan dengan jelas tanggung jawab dan hak karyawan selama mereka bekerja. Beberapa tantangan dan kontroversi hukum bisnis. Yang pertama, ketidaksetaraan hak dan kewajiban kontraktual. Tantangan ketidaksetaraan kekuatan antara pihak-pihak dalam kontrak bisnis dapat menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang mungkin merugikan salah satu pihak. Kontroversi dalam kontrak bisnis, pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar cenderung dapat menentukan kondisi kontrak sesuai dengan keinginannya, meninggalkan pihak yang lebih lemah dengan kewajiban atau ketentuan yang kurang menguntungkan. Yang kedua adalah korupsi, praktek bisnis yang tidak etis. Tantangan korupsi dan praktik bisnis tidak etis dapat merusak kepercayaan dan integritas bisnis serta menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan. Kontroversinya, praktik bisnis yang tidak etis seperti suap atau manipulasi pasar dapat merugikan pesaing dan konsumen. Penegakan hukum terhadap korupsi seringkali menimbulkan kontroversi dan norma bisnis yang tidak etis dapat menciptakan ketegangan dalam komunitas bisnis. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan perdagangan, industri, dan keuangan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keamanan pasar, melindungi usaha kecil dan menengah, serta membantu perbaikan sistem keuangan. Hukum bisnis juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari melalui perlindungan konsumen dan hubungan kerja. Namun terdapat tantangan dalam hukum bisnis seperti ketidaksetaraan hak dan kewajiban kontraktual serta korupsi dan praktek bisnis tidak etis. Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip hukum bisnis yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan.